Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts bi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur dan tidak lelah-lelahnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita kesempatan dan juga memberikan kita kehidupan untuk kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam salat dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai tambahan kebaikan kita dan mencatatnya dalam timbangan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita sebelumnya adalah tentang masjid, ya, masih tentang masjid. Di mana masjid itu fungsinya bukan hanya sebatas tempat ibadah. Bahkan di zaman Rasul, masjid itu sekaligus juga tempat Rasul memutuskan qada, ya, atau pengadilan peradilan terhadap masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin. Jadi pusat kegiatan, pusat pemerintahan, pusat kegiatan, bahkan pusat peradilan itu beliau senantiasa lakukan di masjid. Sehingga fungsi masjid menjadi pusat peradaban itu memang benar adanya. Semuanya berawal dan berasal dari masjid dan semuanya itu berpusat di masjid. Dan terakhir yang kita bahas itu adalah tentang dua orang suami istri, ya, yang saling tuduh berselingkuh. Ya. Berselingkuh yang kita maksud ini berselingkuh yang di luar aturan agama, ya, maksudnya itu. Kalau yang di dalam aturan agama bukan berselingkuh dalam Islam, tapi itu adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara sosial belum banyak diterima oleh semua kalangan. Termasuk istri kita sendiri belum menerima kadang-kadang begitu. Itu, ya. Waktu itu Rasulullah SAW di sini sebutkan ada seorang sahabat bersaksi bahwa pernah ada di zaman Nabi suami istri itu saling menuduh. Nah, dalam ajaran Islam secara umum kehormatan setiap muslim itu adalah haram. Dalam hadis, sesungguhnya orang Islam itu haram sesama mereka tiga hal: haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Haram darahnya maksudnya setiap muslim tidak boleh dibunuh, tidak boleh saling membunuh. Bahkan orang yang menghilangkan nyawa seorang muslim, lihat Al-Qur'annya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, jiwa seorang muslim, maka bagi dia adalah fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama dia. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa 'adda lahu 'adzaban alima, dan Allah sediakan azab yang sangat pedih. Itu bagi orang yang
bersengaja, qatala muta'ammidan, membunuh jiwa seorang muslim. Sekarang sudah mulai pudar Pak ketakutan orang membunuh itu. Nauzubillah min dzalik. Pembunuhan berantai itu sekarang di TV itu banyak diberitakan. Ya, ada yang jasa pengganda uang, ya, gitu. Pasiennya banyak, ternyata bukan digandakan, setelah uangnya masuk setoran dibunuh, diracun orang, dikubur berapa kuburan. Seorang anak minta motor sama orang tuanya tidak dikasih, dibunuh ibunya. Seorang anak karena rewel, karena sering mengganggu terus, dibunuh oleh bapaknya. Ada juga yang tadi malam seorang anak karena rewel terus, karena dia sedang dititipkan di pamannya, dibunuh oleh pamannya. Nauzubillah min dzalik. Di Bogor ada anak jalan, hanya jalan saja, dibacok sampai mati sama sesama pelajar. Tidak ada kaitan permusuhan antar mereka, bukan kelompok yang bertikai, hanya saja ini lagi jalan, nggak dapat musuhnya, melihat anak lain berseragam dibacok mati. Sampai polisi mengejarnya ke daerah Yogyakarta, ketangkep di sana. Keluarga meminta agar dia dihukum seberat-beratnya, hukuman mati lah. Memintanya begitu. Karena apa? Karena orang tidak salah, tidak tahu apa-apa, hanya jalan saja, kebetulan lewat, dibacok. Jadi sedemikian rupa. Makanya Rasul mengatakan di antara tanda kiamat yang paling utama, meskipun itu masih tanda sugro, adalah kasratul haraj, banyaknya pembunuhan. Tanda kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Kita sudah pernah bahas tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil itu maksudnya tanda yang kecil untuk kiamat itu akhir zaman ada 126 kalau pernah mencatat ya. Itu 90 sekiannya sudah terjadi. Sehingga tersisa 30 lagi tanda. Jadi dari 126 tanda hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu sekitar 90-nya sudah terjadi. Tinggal sekitar 36-an tanda lagi. 36 tanda belum muncul. Dan nanti ujungnya adalah 7 tanda besar kiamat kubro. 7 tanda besar kiamat kubro, di antaranya adalah turunnya Al-Masih Isa bin Maryam, kemudian Dajjal dulu ya. Kemudian ada gerhana di Jazirah Arab. Kemudian ada api dari Yaman menggiring orang Arab ya. Kemudian matahari terbit dari barat, kemudian ada Yajuj Majuj, ada Dajjal, ada Isa bin Maryam, ada 7 tandanya. Nah kalau itu sudah turun baru kiamat kubro akan segera ditegakkan oleh malakul maut yang terakhir kali nanti wafat ya, sebelum diwafatkan oleh Allah SWT. Tapi tanda-tanda kecilnya sudah banyak terjadi, dari 126-an sekitar 90-nya sudah terjadi. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu. Jadi nyawa atau darah seorang muslim haram hukumnya. Bahkan dalam hadis, hilangnya nyawa seorang muslim bagi Allah jauh lebih berat ketimbang runtuhnya Ka'bah. Izhaqu ruhil mu'min itu la ahwanu indallahi min hadmil Ka'bah. Jika andaikan Ka'bah itu runtuh, Ka'bah itu hilang, enggak ada Ka'bah misalnya, itu jauh lebih ringan bagi Allah ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim. Nyawanya seorang yang bertauhid kepada Allah, nyawanya orang beriman jauh lebih berharga di sisi Allah SWT ketimbang runtuhnya Ka'bah. Di dunia ini tidak ada yang lebih berharga dari Ka'bah kalau itu masalah benda gitu kan. Tetapi bagi Allah nyawa seorang mukmin jauh lebih berharga ketimbang runtuhnya Ka'bah, dan itu hadisnya banyak, bukan hanya satu. Yang kedua, harta setiap muslim juga haram hukumnya. Harta itu haram hukumnya bagi setiap muslim, kecuali dengan ketetapan Allah. Apa itu? Dengan akad jual beli yang benar, akad hibah yang benar, sedekah akad yang benar, akad sedekah maksudnya, atau akad zakat. Yang jelas perpindahan harta seorang muslim kepada muslim yang lain, peralihan harta seorang muslim kepada muslim yang lain hukumnya haram, kecuali dengan akad yang dibenarkan. Illa an taradin minkum, kecuali dengan akad yang kalian saling ridho.
Maka bentuk apapun yang mengalihkan kepemilikan seorang muslim kepada muslim yang lain itu hukumnya haram dan akan diminta pertanggungjawaban kezaliman itu di hadapan Allah SWT. Maka pastikan setiap ada peralihan baik harta atau properti atau lain sebagainya dengan akad yang dibenarkan dalam Islam. Kalau tidak melalui akad yang antara diminkum, akad yang saling ridho, saling rela, maka haram harta seorang muslim berpindah ke tangan yang lainnya. Harus dengan akad yang benar. Yang ketiga, kehormatan. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Kehormatan seorang muslim itu haram hukumnya, suci hukumnya dilanggar. Sehingga dalam Islam setiap orang menuduh orang lain dengan tuduhan yang merugikan kehormatannya itu dosa besar. Dan hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Namanya haddul qazaf. Kalau ada orang menyebut, menuduh atau menisbatkan suatu berita kepada seseorang terkait kehormatannya dan dia tidak mendatangkan bukti dan buktinya berat, mendatangkan 4 saksi yang melihatnya langsung tanpa penghalang dan melihatnya langsung seperti ember masuk ke sumur, maka orang seperti ini terkena dengan haddul qadzaf, fitnah yang merusak kehormatan orang lain. Hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Makanya sekali lagi jangan pernah kita ikut-ikutan atau menikmati berita atau mendengarkan berita lalu membahasnya tentang kehormatan seseorang, baik pribadi yang biasa atau tokoh yang terkenal, nggak boleh. Jika berkaitan dengan kehormatan. Kalau kita tidak punya saksi 4 orang yang kredibel melihat langsung kejadiannya, dan itu sulit. Nah, kalau kita sudah sudah keceplosan ikutan ngomong ataupun kita sudah terlanjur membicarakan kehormatan orang, kita nggak punya bukti, maka sebenarnya dalam Islam itu kita dikenai hukuman qadzaf, dicambuk 80 kali. Sayyidina Umar dulu pernah mendapat aduan, ada seseorang melaporkan tentang orang lain dengan tuduhan zina. Lalu saksinya dipanggil semua, 4 orang itu dipanggil, yang ngadu 1 orang, 3 yang bersaksi. Saksi pertama, wahai Amirul Mukminin, saya melihatnya, saya melihat masuknya wahai Umar. Yang kedua, betul, saya juga melihat kejadiannya, betul-betul masuk si ember itu ke sumur. Yang ketiga melihat, yang keempat ragu, saya tidak melihat masuknya wahai Amirul Mukminin, tapi saya melihat kakinya dia itu di pundaknya, hanya melihat kaki di pundaknya tapi nggak lihat masuknya. Kata Umar, batal tuduhan, dicambuk 3 orang itu, termasuk yang ngadukannya. Yang ngadu dicambuk, kemudian 2 saksi lain dicambuk. Yang 1 bersaksi berbeda tidak dicambuk. Beratnya tuduhan kehormatan seorang muslim. 3 orang melihat kejadian, 1 ragu, hanya melihat kakinya patumpang, dibatalkan tuduhan. Apa kaidahnya? Kata Rasul, idra'ul hudud bisyubhah. Artinya ada kaidah, abaikanlah penegakan hukum hudud kalau ada syubhat meskipun kecil. Jadi jika ada pidana Islam, hudud, kemudian ada syubhat sedikit saja, keraguan, maka kata Rasul, idra'u, tinggalkan pelaksanaan hukum hudud, jauhkan dari hudud itu. Makanya ada kaidah tudra'ul hudud bi'adna syubhah. Hudud itu bisa dibatalkan, batalkan pelaksanaan hudud jika ada syubhat, keraguan terhadap kejadiannya. Dan itu sudah pernah kita jelaskan, jangankan itu. Delik perzinahan saja sampai sekarang belum pernah terjadi. Dari zaman Rasul sampai zaman sekarang belum pernah ada hukuman rajam yang berdasarkan dengan kesaksian. Belum pernah ada. 1400 tahun belum pernah ada orang dirajam karena kesaksian. Yang ada pengakuan. Ya. Karena kalau kesaksian itu pertanda orang itu berarti berzina di muka umum. 4 orang melihatnya langsung tanpa penghalang dan jelas melihat. Nggak mungkin kan orang berzina di tempat tertutup kemudian kadari laju. Nggak mungkin.
pasti di tempat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada hanya hukuman rajam itu dengan pengakuan, ikrar namanya. Pernah terjadi zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, ini qad zanaitu, aku telah berzina ya Rasul. Kamu itu paling kamu baru pegang-pegangan kali. Enggak ya Rasul. Rasul berpaling dulu, nggak mau dengarkan dia, abai. Maksudnya supaya orang ini mencabut pengakuannya. Udah taubat saja kamu sama Allah, nggak usah ngaku-ngaku begitu gitu. Pilih dulu jalan taubat. Tapi orang itu tohir nih, mengatakan, ya Rasul, sucikan aku. Sucikan aku tidak mau bawa beban ini di akhirat. Rasul berpaling. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, ini qad zanait, aku telah berzina ya Rasul. Wah, kamu paling baru remas-remasan saja, baru peluk-pelukan, remas sana remas sini. Kemudian berpaling lagi, nggak mau Rasul mengurusnya. Akhirnya karena Rasul tidak mau memperhatikan dia datang ketika setelah beberapa waktu. Ini qad zanait, ya ini buktinya. Hamilnya ditunjukkan. Kata Rasul, pulang kamu, lahirkan dulu anakmu. Setelah lahir dibawakan lagi, masih kecil, urus dulu anakmu sampai gede. Susuin dulu, biar hidup dulu seperti biasa anak-anak. Setelah dewasa, agak dewasa, mumayyiz begitu, sobiun mumayyiz, baru si wanita ini masih kekeh ingin disucikan, barulah ditegakkan hukum rajam. Dan ada keterangan, andaikan dia ketika mau dirajam lari, jangan dikejar. Itu adalah penarikan kembali pengakuannya. Jadi kalau sudah diikat, misalkan sudah mau ditanam, dia lari atau dia mengatakan aku cabut pengakuanku, harus diterima. Karena apa? Karena dia menarik pengakuannya. Kan asalnya itu dengan pengakuan. Apabila dia tarik lagi pengakuannya, ya sudah, bebas urusan. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, betapa Islam itu sangat ketat menerapkan delik dalam pidana. Betul hukumannya berat, tapi deliknya susah. Susah deliknya. Mencuri yang dipotong, syaratnya juga susah. Harus barang yang dicuri bukan di tempat yang gampang diambil. Yang kedua harus barang pribadi. Artinya kalau barang umum tidak boleh dikenakan hukum potong tangan. Barang wakaf, barang umum tidak dikenakan hukum potong tangan. Kalau ada orang mencuri kenceling masjid, tidak boleh dipotong tangan. Kenapa? Karena di dalam kenceling itu ada hak dia meskipun 0,00001%. Dia mencuri dari harta umum, tidak boleh. Tapi kalau mencuri harta pribadi, maka dia bisa kena delik. Itu yang kedua. Yang ketiga, batas pencuriannya juga ada batasnya. 1 dinar kalau tidak salah, sekitar mungkin 2 jutaan ke atas. Jadi yang kecil-kecil itu diabai. Apa hukumannya? Ditakzir saja. Ditakzir itu mungkin disuruh suruh keliling lapang 10 kali atau mungkin dicambuk 30 kali, tergantung hakim melihatnya. Ini orang pasnya diapain ini? Yang mencuri di bawah 1 dinar. Tapi kalau di atas 1 dinar bisa kena delik itu. Jadi potong tangan pun deliknya susah. Diambil dari tempat yang tidak disembunyikan, diambil dari tempat yang disembunyikan, kemudian diambil dari harta pribadi bukan harta umum. Kemudian yang ketiga juga batasnya ada di atas 1 dinar. Kemudian ada hakim yang memutuskan itu secara Islam. Kalau tidak ada, maka cukuplah dia bertaubat kepada Allah SWT dan kembalikan hak orang tersebut yang telah diambilnya. Nah, ini sebagai mungkin sekalian saja kita bahas bahwa hukum Islam itu betul memang berat, tetapi pembuktian dan delik sangat juga susah. Sangat susah. Makanya filosofi hukum Islam itu adalah preventif. Mencegah sebelum kejadian. Tentang zina, Allah melarang la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Mendekati zina itu ya kalau anak muda sekarang mungkin dengan pacaran, dengan berhubungan dan sebagainya. Itu mukadimahnya. Mukadimahnya dilarang, mukadimahnya dilarang apalagi melakukan. Nah, itu tentang tetapi tadi hukum qadzaf itu hukum menuduh kehormatan orang tanpa bukti, buktinya juga berat, 4 saksi melihat langsung, maka orang yang tidak bisa mendatangkan bukti itu harus dihukum cambuk 80 kali.
sekarang infotainment begitu banyak menceritakan aib orang. Aib kehormatan ya, bukan aib yang lain. Aib kehormatan kalau kita ikut-ikutan nyeritakan kena hukuman. Di zaman Nabi pernah terjadi namanya hadisul ifki, mungkin pernah kita bahas. Aisyah suatu malam ketinggalan rombongan setelah Rasul perang dari Bani Mustalik. Dalam perjalanan pulang Rasul berangkat. Aisyah itu setelah mau berangkat lupa kalungnya, jatuh. Kemudian Aisyah nyari di tempat itu dan tidak ketemu. Akhirnya Aisyah nyender di sebuah pohon. Ada sahabat yang terakhir dari rombongan, namanya Sofwan bin Mu'attal, semacam pasukan sweeper, apa namanya, penyisir, pasukan penyisir, sapu jagat begitu. Melihat ada sesuatu yang ngegunduk dekat sebuah pohon, lalu didekati dan kaget, istri Rasulullah. Ini istri Rasulullah. Nah akhirnya beliau menyuruh Aisyah untuk naik di untanya dengan ya namanya itu dalam bahasa Arabnya itu sihrij, bukan sihrij, haudaj di atas. Lalu dituntun oleh beliau ke Madinah karena malam hari. Sofwan di depan nuntun, Aisyah di unta. Nah masuk Madinah difitnah, terlihat oleh orang munafik, oleh orang Yahudi difitnah. Aisyah berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Kabarnya akhirnya tersiar. 1 bulan itu Rasul tidak merespon apapun. Aisyah sampai nangis-nangis minta pensucian nama baiknya, minta perbaikan nama baiknya karena difitnah oleh orang Yahudi, disebarkan oleh orang munafik. Sampai disebutkan rumah kenabian itu goncang, baitun nubuwah tazalzal, goncang rumah kenabian. Aisyah berlindung di balik ayahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar melihat Rasulullah cicing wae. Rasul saja diam saja. Saya masa mau berkomen, saya juga diam. Akhirnya Aisyah pun tidak mendapatkan perhatian dari bapaknya. Rasul mendiamkannya sebulan, Abu Bakar mendiamkannya sampai air mata Aisyah itu kering. Dan ada guratan bekas air matanya mengalir di sini. Wah, sudah pokoknya benar-benar terpukul, drop. Kalau zaman sekarang mungkin drop. Sudah tidak lagi merasa berjalan di muka bumi, sudah tidak merasa lagi dia hidup. Sudah asa nincak, hancur sehancur-hancurnya. Lahir batin itu hancur. 1 bulan Pak, bayangkan. Kita mah dituduh 3 hari diteang dia mana saha. Besar gobang orang gitu ini mah enggak sampai. Nah, di antara sahabat ada yang termakan isu itu. Salah satunya adalah Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah SAW, penyair yang sangat hebat. Tapi ya namanya orang, ada dia termakan isu itu. Ada lagi sahabat yang terkena isu itu, yakni saya lupa namanya, tetapi orang ini di bawah tanggungan Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu kan orang kaya, dia itu menjamin beberapa sahabat yang tidak mampu. Dia mengatakan, ya, ketika orang tersebut termakan isu tentang Aisyah, Abu Bakar sempat bersumpah, demi Allah, si eta nutos nyebut tentang Aisyah moal diberi jaminan deui ku saya. Moal diberi dahar deui pokoknya. Demi Allah saya moal infak deui ka maneh, moal sedekah deui demi Allah, kata Abu Bakar Siddiq. Nah, sebulan kemudian turunlah ayat dari Allah SWT tentang kesucian Aisyah, tentang terbebasnya Aisyah dari semua tuduhan. Maka Aisyah kembali tenang dan kembali normal. Lalu sahabat lain mengatakan, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, terima kasihlah kepada orang-orang. Tuh bapakmu tuh terima kasih. Kata Aisyah, enggak, terima kasih sama Rasulullah. Enggak, bukan. Saya hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebulan Rasul mendiamkannya, Abu Bakar ayahnya mendiamkannya, sahabatnya juga pernah diam. Saya tidak akan berterima kasih pada siapapun. Saya berterima kasih kepada Allah SWT. Karena sebulan tidak ada yang bela, hanya diam saja, bayangkan. Nah, sahabat yang tadi terkena fitnah itu, isu itu, dicambuk semuanya Pak. Hasan bin Sabit dicambuk 80 kali. Kemudian tadi
orang yang dihidupi oleh Abu Bakar Siddiq itu juga dicambuk semua. Sahabat yang termakan isu tentang Aisyah semuanya dicambuk. Mistah ibnu Sasah. Siapa? Mistah ibnu Sasah dicambuk semua. Nah, artinya berarti kalau sekarang kita mau terapkan yang dulu yang kemarin ikut-ikutan nyebarkan fitnah tentang ada sebuah ulama tokoh dituduh dengan chattingan yang meruntuhkan kehormatannya, maka mereka di sisi Allah adalah terkena hukum qadzaf 80 kali cambuk. Hanya saja karena tidak mungkin mencari mereka dan juga pembuktiannya juga tidak ada peradilan Islam, ya sudah bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dari pernah mempercayai atau pernah mengatakan atau pernah membahas dan dia mempercayai tentang kehormatan beliau. Kalau enggak, ya itu qadzaf. Kalau enggak qadzaf, ya kena dosanya dalam bentuk lain nanti siksanya. Hukumannya dalam bentuk lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahami hukum qadzaf. Karena berat hukumannya, dan di sisi Allah orang tersebut bukanlah termasuk ciri orang beriman. Yang yaqdhifunal muhsanat, yang menuduh, yarmunal muhsanat, menuduh muhsanat, menuduh orang beriman, menuduh orang baik, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka fajridu kullu wahidatin minha samanina jaldah. Cambuklah mereka 80 kali cambuk. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Orang yang menuduh orang baik dengan tuduhan yang merusak kehormatannya dan tidak mendatangkan 4 saksi, maka kata Allah, cambuklah masing-masing mereka itu samanina jaldah, 80 kali cambukan. Nah, inilah tema kita, kecuali suami istri. Mereka tidak dikenakan hukum qadzaf, tetapi mereka dikenakan hukum li'an, saling melaknat. Jadi kalau ada istri menuduh suaminya zina atau suami menuduh istrinya zina, maka kalau mereka tidak mendatangkan 4 saksi pun tidak kena hukum qadzaf, tidak dicambuk. Hanya saja dikenakan hukum li'an. Mereka berdua saling melaknat. Saling melaknat. Redaksinya pernah saya sampaikan bahwasanya saya mengatakan pasangannya, dan suami saya telah berbuat zina, dan kalau saya salah maka Allah akan melaknat saya dan menghukum saya. Begitupun juga suami bersaksi bahwa istrinya melakukan zina dan kalau aku salah maka aku terkena laknat Allah, ya, dan termasuk orang yang berdusta. Maka udah diceraikan mereka dengan cerai yang abadi, cerai yang tidak lagi boleh rujuk lagi, cerai sampai hari kiamat, sampai surga, cerai udah nggak bisa itu namanya li'an. Kalau talak 3 yang biasa masih bisa ada kesempatan apabila dinikahi oleh orang lain dan mereka telah bersetubuh dan diceraikan, baru boleh diambil lagi. Kalau talak 3 biasa, tapi kalau talak 3 gara-gara li'an tadi, maka sampai hari kiamat tidak bisa dirujuk lagi. Itu sudah selamanya. Nah, ini Rasulullah SAW pernah mendapati ada 2 orang yang tala'ana, saling meli'an, ya, di masjid, dan kata rawinya wa ana syahidun, aku pun jadi saksinya saat itu. Ya, berarti masjid, sekali lagi, masjid adalah bukan hanya tempat ibadah tetapi pusat kegiatan umat, mulai dari pusat pemerintahan di zaman Rasul, ya, pusat pemerintahan, pusat peradilan, juga pusat dari kegiatan umat. Di halaman masjid orang-orang Habasyah berlatih menombak. Di masjid melatih nombak untuk ketangkasan, keterampilan mereka dalam bertempur di masjid tempatnya, dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Tidak bisa kita membatasi pemahaman bahwa masjid itu hanya tempat sholat saja, tetapi dia adalah pusat kegiatan umat, pusat dari peradaban umat, dan semuanya berawal dari masjid. Kemajuan umat kita berawal dari masjid. Kejayaan umat kita juga berawal dari masjid. Maka jadikanlah masjid sebagai pusat peradaban, pusat sosial kemasyarakatan, juga pusat dari kegiatan umat. Nah, berikutnya adalah bab idza dakhala
baitan yusalla haitsu sya'a au haitsu umira wala yatajassas. Bab ini tentang kalau orang itu bertamu ke rumah orang lalu dia sholat di tempat itu karena suatu alasan, maka dia sholat di tempat yang ditunjuki oleh tuan rumah dan jangan tungak tengok. Ini memberikan kita faidah hukum bahwa kalau kita ke rumah orang, mata kita dijaga. Tong culangu gitu. Jadi mata jangan melihat kemana-mana gitu. Tinggal lihat naon, oh iya potong orang gitu. Gitu di tengah segala macam itu dalam hadis ini tidak diperbolehkan. Nah, sabar besarnya. Itu segala macam lakukan karena al-baitu aurah. Rumah itu adalah aurat. Ya, maka kita menjaga adab kita, menjaga kehormatan rumah tersebut karena itu adalah aurat dia. Bahkan Rasulullah SAW pernah suatu hari sama seperti itu diundang oleh seseorang, kemudian mungkin beliau hendak melaksanakan sholat, maka Rasul bertanya dan mengatakan menurutmu aina tuhibbu an usolli, menurutmu mana yang paling kamu sukai aku sholat di situ? Artinya apa? Itu ungkapan halus Rasulullah SAW meminta diberitahu di mana tempat sholatnya di mana gitu. Dan wala yatajassasu dilarang yatajassas. Tajassus itu sebenarnya menginteli, makanya intelijen itu bahasa Arabnya jasus. Jasus itu jadi kalau ada orang nginteli itu ngikuti, kadang nyamar tukang bakso nya. Nyamar tukang kupat tahu. Kolotra padahal mah teh bawahnya ditolki kijang dua gitu. Nah itu namanya jasus. Gitu. Nah tukang bakso aya nu nyandak handi tolki apa nyanda pesto segala macam. Nah eta teh sanes tukang bakso samanya tapi tukang bakso kajajaden. Kita melihat gitu kan. Tukang bakso tapi kijang dua. Nah, itu dalam bahasa Arabnya namanya jasus. Al-Qur'an kan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kalian jangan saling mentajasusi satu sama lain dan jangan yaghtab menggibah satu sama lain. Nah, tajassus ini adalah menginteli, mengorek-orek, mencari-cari berita tentang orang lain. Tajassus bisa bermakna umum, artinya ada seseorang dipreteli semua tentang dia itu untuk dimunculkan keburukannya. Ini musim politik begitu sekarang nih. Semua yang aib seseorang yang pernah dikatakannya, dilakukannya atau diperbuatnya dikorek-korek, dicari-cari dan akhirnya dibuat menjadi sebuah pemberita yang viral dan itu sepenuhnya adalah fitnah dan dusta. Kita jangan seperti itu. Itu namanya tajassus. Nah, di sini kalau kita misalkan ke rumah orang, maka di antara larangannya adalah wala yatajassasu, jangan mentajasusi rumah orang. Itu foto sahanya satu mirip gitu. Ya foto ditalungting fotona teh ditaroskeun di foto saha. Kadang disamburkeun di polototan gitu foto. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Fokus saja kita di rumah orang itu diperlakukan apa ya sudah fokus itu aja. Kalau kita mau sholat tanya dulu, Pak, kalau sholat di mana? Nah, jangan tungak tengok juga ketika kita menuju ke tempat sholatnya. Luhapnya sacan sholatnya buka heula buku batu lupa. Beres sholat. Aya si enteh kucurkeun gitu. Saya pernah ada di Imarat itu pernah. Makanya bahasa Arabnya disebut tufaili kan Bu. Apa? Tufaili. Orang yang kekanak-kanak kan. Dalam bahasa Arab namanya tufaili, orang yang punya sifat kekanak-kanakan. Pernah ada tamu dari luar negeri, saya tidak akan sebutkan negaranya, datang ke Imarat. Kemudian ke ruang dosen. Di ruang dosen itu baru saja kenalan, assalamualaikum, langsung main komputer di ruang dosen. Belum diizinkan langsung. Kemudian disuruh ke ruang pimpinan, masuk dia ke ruang pimpinan. Baru masuk, baru salaman, kenal, duduk, langsung ninyuh kopi, Pak. Ninyuh kopi. Akhirnya kata Pak Direktur itu, eta tamu di mana can begitu pisannya nih. Jadi baru saja kenal, assalamualaikum, langsung merasa sok akrab, ninyuh kopi di ruangan batur. Nah itu nggak boleh, tidak adab ya. Tidak adab. Dan itu karena itu watak dan karakter, Pak. Tidak ada kayak katanya, kadang dia orangnya alim bisa jadi. Di
bisa jadi dia alim, bisa jadi dia orang berpendidikan, bisa jadi gelarnya doktor, bahkan bisa jadi orang yang pakar dalam bidang tertentu. Tapi karena itu adab, itu akhlak, itu adalah tradisi juga, maka bisa jadi mengenai semua orang. Dan ini Rasulullah SAW jangankan itu, kita mau sholat saja tidak boleh tajasus di rumah orang, apalagi kalau selain kebutuhan yang di bawah sholat, dan begitu tidak boleh ya. Itu hadis yang ke-424. Hadis yang ke-425 adalah bab al-masajid fil buyut. Bab boleh kita memiliki masjid di rumah. Boleh kita memiliki masjid di rumah. Untuk siapa? Untuk keluarga. Lalu kitanya sholat di mana? Kitanya di masjid. Kitanya sholat di masjid. Lalu keluarga apa? Keluarga itu untuk sholat di rumah. Kita mengimami mereka dalam sholat-sholat sunnah, imami tarawih mereka. Atau kita mau sedekah sholat, setelah kita beres sholat di masjid, pulang ke rumah, sholat lagi ngimami mereka, nggak apa-apa. Itu namanya sedekah sholat. Ada sahabat Nabi sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, pulang ke kaumnya, ke kampungnya. Di kampungnya belum isya, sholat lagi ngimamin. Berarti sholat bersama Rasulnya sholat isya, sholat ngimamin kaumnya itu sholat sunnah, dan itu sedekah namanya. Ada istilah sedekah sholat. Suatu hari Rasul pernah melihat seorang sahabat azan tapi duduk aja di luar. Udah azan, orang sholat dia duduk aja. Lalu Rasul samperin, "Nah, kenapa kamu tidak ikut kita sholat?" "Oh ya Rasul, saya sudah jamak, mau berangkat, mau safar." "Oh ya kan masih ada di sini, kan masih dengar azan, sholat aja dulu." Itu sedekah laka, itu sedekah bagimu. Maka kalau kita sudah jamak, masih menemukan waktunya, boleh sholat lagi. Namanya itu adalah shodaqatun laka, jadi sholat sedekah buat kita. Sudah jamak kosor, sudah jamak itu belum berangkat juga ini. Mobil can datang, Grabnya belum datang. Tapi kalau Grab mah bisa rusuh ya mungkin bisa. Tapi mobil jemputan belum datang misalkan. Ataupun yang ditungguin di rumah belum selesai, masih merapi-rapikan kerudungnya gitu. Nah itu ya ada sholat dulu. Itu namanya sedekah. Sedekah sholat. Dan hendaknya orang itu kalau mau pergi sebelum azan. Jangan sampai azan ngong kita pergi. Nggak boleh, itu gairu adab. Tidak menghormati hurmatus sholat, tidak menghormati waktu sholat. Kalau mau berangkat sebelum azan sekalian ataupun setelah sholat sekalian, jangan pergi setelah ngong azan. Itu tidak menghormati waktu sholat dan tidak menghormati pelaksanaan sholat. Jadi sedekah sholat apa ya? Sedekah sholat apa aja? Sholat sunnah boleh, sholat wajib juga boleh. Misalkan kita sudah selesai sholat, ada teman kita baru datang ke masjid, kemudian mau berjamaah, temenin saya, kemudian sholat, boleh. Sholat subuh juga bisa. Yang dari sini Ya. rumah berjamaah. Kalau subuh mah kan ada larangan ya, subuh mah khusus ada larangan, maka itu tidak dikategorikan sebagai sedekah sholat. Meskipun orang yang datang ke masjid terlambat itu dapat pahala berjamaah sebenarnya, ada hadisnya. Apabila orang itu hendak ke masjid lalu dia terlambat dari rumah, mungkin karena wudunya lama, dia harus ke MCK dulu, datang ke masjid jamaah sudah beres, dia tetap sholat di masjid, itu pahalanya sama dengan yang jamaah. Yang masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat, masbuk 3 rakaat, bahkan masbuk semua rakaat, dia datang imam sudah selesai, jamaah sudah selesai, tapi dia datang ke masjid, sholat di masjid, dia tetap dihitung berjamaah. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Faqad adraktu, kalian telah mendapati jamaah. Asalkan memang dia ke masjid. Tetapi jangan sampai tidak melaksanakan sholatnya itu karena abai dan lalai. Ada sebuah tafsir menegaskan orang yang suka lalai, melambat-lambatkan sholat itu diancam hukumannya fasaufa yalqauna goya. Orang semacam itu akan mendapati hukuman goya. Apa itu goya? Goya itu adalah bukit di neraka jahanam. Orang yang suka memperlambat sholat sampai habis waktunya itu dia akan mendapatkan goya, mendapatkan bukit di jahanam. Sampai-sampai goya itu disebutkan dalam hadisnya, bukit jahanam itu, bukit goya itu, saking parahnya bukit itu, neraka jahanam pun berlindung kepada Allah dari keburukan goya itu. jadi neraka nage embungan aya eta teh gitu. Parah itu, parah. Jadi bukit goya itu sampai-sampai jahanam pun
si neraka itu pun sampai-sampai berlindung kepada Allah dari kebusukan dan keburukan Bukit Goya itu. Jadi mun bahasa orang lama cek jahanam teh, ya Allah, ya Bukit Goya pindahkanlah ti dieu gitu. Tong aya di dieu eta Bukit Goya teh. Hah? Jadi hoream neraka ge aya eta teh gitu. Waliyazubillah. Alinallahu wa yakum ajmain. Nah itu bagi siapa? Bagi orang yuakhiruna sholata an waqtiha. Mengakhirkan sholat dari waktunya sampai dia tidak sholat di waktunya itu tanpa sebab ya, tanpa sebab. Dalam hadis lain, di antara 3 orang yang sholatnya tidak diterima itu adalah yusalluna dibaron. Dibaron dari kata dabar, dari kata dubur. Apa dubur itu? Akhir. Dalam bahasa Arab makna dubur itu bukan pantat. Dalam bahasa Arab makna dubur itu yang sejatinya, yang asli makna dubur itu belakang. Makanya orang yang lari dari medan perang disebutnya apa? Yuwalluna dubur. Kemudian zikir ba'da sholat disebutnya apa? Zikir duburis sholat. Zikir dubur sholat, zikir setelah sholat. Maka makna dubur adalah belakang atau belakangan. Nah, kata Nabi SAW, ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Yang salah satunya adalah yusalluna dibaron. Orang yang sholat dibaron. Orang yang sholat di dubur waktu. Apa artinya? Orang yang sholat di akhir waktu. Orang sholat sampai waktunya selesai, habis, sholatnya tidak akan diterima. Tetapi kewajibannya memang gugur. Artinya kalau dia sampai tidak sholat juga setelah waktunya sholat, dosa. Kewajibannya terlaksana, tetapi tidak diterima pahalanya. Jadi hanya mengukur kewajiban. Nauzubillah. Apalagi kalau sampai terlambat tidak sholat, ya udah itu sudah mah berdosa juga tidak diterima. Ya. Mudah-mudahan kita Allah jaga dari dibaron, yusalluna dibaron. Kembali ke tema tadi, jadi sedekah sholat itu ada anjurannya, ada bimbingannya dari Rasulullah SAW, dan juga kita jangan sampai termasuk orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai Quran mengancamnya fasaufa yalqauna ghayya, sampai hadis mengancamnya dia termasuk yusalluna dibaron, orang yang sholat di akhir waktu sampai habis, kewajibannya gugur tetapi pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatian. Allah taala ala bisawab bi muradihi, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa waffaqanallahu ila hidayatihi wa taufiqihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.